Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dengan penuh sukacita pagi hari ini melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landaki Beringkanaya edisi Sabtu 27 Juni 2020. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bahwa pagi hari ini Engkau perkenankan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Kami bersama-sama juga dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kini Tuhan, kami akan mendasari hidup kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami dari anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau kamu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, ampunilah dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah mengampuni saudara. Mengampuni saudara. Kata mengampuni dan diampuni, memaafkan dan dimaafkan, biasanya kalimat ini sangat sulit dan tidak mudah diucapkan, karena kita mungkin sesuatu hal yang membuat kita sehingga sulit kita mengatakan seperti itu. Pertanyaan bagi kita, apa yang membuat orang tersebut sulit dan tidak mudah mengampuni? Mungkinkah karena gengsinya? Atau mungkin harga dirinya? Atau mungkin karena egonya? Dan atau karena karakternya dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini datang menasihatkan kita dan mengingatkan untuk direnungkan betapa pentingnya untuk saling mengampuni. Firman Tuhan saya akan baca kembali dari Lukas 17 ayat 3 dan 4. Demikian, jagalah dirimu, jikalau kamu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, ampunilah dia. Kemudian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 14 sampai 15 juga berbicara tentang pengampunan. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan juga dalam doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan secara bersama-sama, baik di waktu ibadah hari Minggu maupun di waktu ibadah rumah tangga, berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas dan mengajak kita untuk memberi diri, membuka diri untuk saling mengampuni dan saling menerima. Tetapi apakah arti semuanya ini jika kita masih tetap hidup dalam kedagingan, masih menyimpan kebencian dan dendam, dan tanpa kita menyadari bahwa Allah dalam Yesus Kristus lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan artinya itu dosa kita sudah diampuni dan kesalahan kita tidak diperhitungkan, sehingga keselamatan merupakan anugerah besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu pengampunan dan diampuni sangat penting. Kalau sekiranya ada kesalahan atau kekeliruan tentang tutur kata kita, perbuatan kita yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat hati mereka tidak nyaman, saya atau Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kepada istri atau suami atau anak kita atau saudara kita, teman di kelompok atau teman majelis gereja, atau kepada tetangga kita atau teman sejawat di kantor. Saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita saling mengampuni dan menerima. Karena kita ini dalam Yesus Kristus bersaudara. Satu persekutuan, satu tubuh yang sangat berharga di matanya. Dengan demikian, berbahagialah kita jika dosa kita sudah diampuni. Karena berkat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya akan mengalir bagaikan kali buang boba yang airnya tidak pernah kering. Itulah berkat dan kasih Tuhan. Roh Kudus membuka hati kita untuk mengerti firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kami sudah dengar. Kiranya iman kami dikuatkan sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang yang saling mengampuni dan saling menerima perbedaan dengan orang lain, dan tetap hidup dalam satu persekutuan yang mulia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk berupaya memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Kami berdoa untuk tim medis, dokter dan perawat yang siang malam berjuang tanpa lelah merawat orang-orang sakit di rumah sakit yang terpapar COVID-19. Lindungilah ya Tuhan, berikan kekuatan dan semangat. Kami berdoa untuk gereja-gereja, khususnya dalam lingkup gereja Toraja, dimanapun berada. Selama COVID-19 ini, para hamba-hamba Tuhan berupaya dengan semangat menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai cara alat media, agar umat Tuhan yang berada di rumah tetap semangat dan menikmati firman Tuhan, baik di waktu pagi hari maupun pada malam hari. Kami berdoa untuk pendeta jemaat Lanraki Beringkanaya bersama majelis gereja, penatuan dan diaken, organisasi intergerejawi. Berkatilah ya Tuhan dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia dalam keterbatasan karena kesehatan dan faktor usia. Berikan kekuatan dan semangat. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang mungkin ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit, atau ada yang berduka cita. Hiburkan Tuhan yang berduka cita dan berikan semangat dan pulihkanlah dari penyakit sehingga mereka boleh sembuh dan kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan
dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang jemaat Tuhan, sebelum mengakhiri pelayanan ini, saya ingin menyumbangkan satu pujian dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Kita hidup tetap dalam keadaan sehat semua. Salam sehat.